Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 199 Orang Misterius. Harta karun yang berharga. Harta karun berharga macam apa itu? Mungkinkah ada persenjataan elit? Chu Feng bersukacita tanpa henti. Menara hantu Asura itu sangat tidak biasa dan harta berharga yang disegel di dalamnya tentu tidak sederhana. Jadi, Chu Feng sangat menantikan lantai ketujuh. Persenjataan elit. Kau juga tahu hal-hal seperti itu. Sepertinya kau telah mendapatkan cukup banyak panen dalam beberapa hari saat aku tidak ada di sini. Egi tersenyum, lalu berkata, aku tidak tahu pasti apa yang tersegel di dalamnya, tapi harta karun pasti tersegel di menara hantu Asura ini. Persenjataan elit juga bukan hal yang mustahil. Tapi apapun yang terjadi, kita akan tahu setelah kita masuk. Dengarkan perintahku, susun formasi pembukaan, dan masuk ke lantai 7 untuk melihatnya. Di atasnya. Di bawah instruksi Egi, Chu Feng mulai meletakkan formasi pembukaan. Formasi pembukaan, seperti namanya, digunakan untuk membuka semua jenis formasi penyegelan atau tersembunyi. Formasi roh ini cukup mengesankan. Untungnya itu kamu, atau bahkan spiritualis dunia jubah biru tidak memiliki cara untuk membuka formasi roh ini. Aku khawatir mereka bahkan tidak akan dapat mendeteksinya. Egi berkata dengan bangga saat dia memberi instruksi kepada Chu Feng. Egi, bisakah kita berhasil membukanya? Setelah mendengar bahwa bahkan spiritualis dunia jubah biru pun tidak bisa membukanya, seketika Chu Feng kehilangan semua kepercayaan dirinya. Tentu saja bisa. Jangan lupa bahwa ini adalah menara hantu Asura. Semua kekuatan di sini berasal dari dunia roh Asura. Kau membuat kontrak denganku, jadi kau terhitung sebagai setengah dari orang Asura spiritual. Baik itu spirit presure atau formasi di sini, mereka tidak akan menekanmu. Egi menjelaskan. Dunia roh Asura. Selain terkejut, Chu Feng juga bingung. Dasar bodoh. Apa kau benar-benar berpikir bahwa hanya ada satu dunia untuk kita para roh? Kenyataannya, ada 7 dunia spiritual, yang disebut 7 dunia spiritual. Di dalam 7 dunia spiritual, terdapat banyak jenis roh dunia yang memiliki kemampuan berbeda. Terus terang saja, dunia roh Asura milikku adalah yang terkuat di dalam 7 dunia spiritual. Karena roh dunia Asura pada dasarnya sombong dan tidak akan membuat kontrak dengan manusia dan bekerja untuk mereka karena rasa jijik, jumlah spiritualis dunia yang mampu membuat kontrak dengan roh dunia Asura dapat dikatakan sedikit dalam sedikit, dan langka dalam langka. Namun, para spiritualis dunia yang dapat membuat kontrak dengan roh dunia Asura tentu akan jauh lebih menonjol daripada para spiritualis dunia dengan level yang sama. Bukan karena alasan lain, tetapi semata-mata karena kekuatan yang mereka pegang adalah kekuatan Asura, dan roh dunia mereka adalah roh dunia Asura. Egi berkata dengan sangat bangga. Jika kau berkata seperti itu, bukankah aku sangat beruntung? Chu Feng terkekeh dan berkata, kau pikir begitu? Kau seharusnya tahu betapa banyak spiritualis dunia yang kuat merasa terhormat karena dapat membuat kontrak dengan roh dunia Asura, dan merasa bangga karena dapat membuat kontrak dengan roh dunia Asura. Namun, kontraktor roh dunia Asura sangat langka. Jika Anda memberitahu para spiritualis dunia yang telah berkultivasi selama bertahun-tahun bahwa seorang anak kecil benar-benar membuat kontrak dengan saya, mereka akan benar-benar mencabik-cabik Anda karena iri. Egi mengerutkan mulut kecilnya dan berkata, jadi itu berarti membuat kontrak denganmu adalah hal yang sangat berbahaya dan aku masih harus merahasiakannya. Chu Feng menghela nafas. Tentu saja. Aku masih ingat para spiritualis dunia yang ingin membuat kontrak denganku. Tidak satu pun dari mereka yang bukan tokoh terkenal, namun mereka semua ditolak olehku. Jika mereka tahu aku membuat kontrak dengan anak kecil sepertimu, mereka pasti akan marah besar dan tidak rela, dan mereka akan langsung datang untuk membunuhmu. Namun, jangan khawatir. Selama kamu bisa segera memulihkan kekuatan asliku, tidak akan ada yang bisa menyakitimu. Egi menepuk dadanya dan meyakinkan. Sebenarnya, aku ingin mengatakan bahwa karena sangat sulit untuk membuat kontrak dengan roh dunia Asura milikmu, pencipta menara hantu Asura ini pasti bukan orang yang sederhana. Chu Feng melihat sekelilingnya dan berpikir seperti itu. Dia pasti tidak sederhana, tapi bagaimana dia bisa dibandingkan dengan keluargamu? Mereka mampu menyegel 2 roh dunia Asura di tubuh bayi kecilmu dan bahkan aku tidak bisa melarikan diri. Saat dia berbicara, Egi mengeluh di seluruh wajahnya, tapi dari situ, orang bisa tahu bahwa keluarga Chu Feng luar biasa kuat. Saat keduanya sedang mengobrol, pilar cahaya tiba-tiba muncul dari formasi pembuka. Pilar itu melesat menuju puncak menara hantu Asura. Pintu masuk formasi roh muncul di sana. Haha, sukses. Chu Feng, cepat masuk dan biarkan aku melihat apa yang ada di sana. Egi berbicara dengan penuh semangat dan Chu Feng sudah bergerak saat dia melompat ke dalam formasi roh. Apa yang terjadi? Bagaimana puncak menara hantu Asura bisa memancarkan cahaya yang begitu menyilaukan?
Pada saat yang sama, kerumunan di luar menara hantu Asura mendidih karena semua orang dapat melihat bahwa puncak menara hantu Asura memancarkan cahaya merah yang menyilaukan dan menerangi area di sekitarnya seolah-olah hari sedang cerah. Adegan ini juga terjadi 100 tahun yang lalu. Tetua Li dari World Spirit Guild sangat terkejut. Dia pernah mendengar seorang senior berkata sebelumnya, bahwa 100 tahun yang lalu, beberapa saat setelah malam di mana dua jenius puncak dari World Spirit Guild dan GA Clan dikalahkan, perubahan terjadi pada Asura Ghost Tower. Perubahan itu sangat mirip dengan pemandangan di depan matanya. Bisa dikatakan persis sama. Lihat, cahaya biru di tingkat ke-6 menghilang. Apa terjadi sesuatu di menara hantu Asura? Tiba-tiba, seseorang berteriak. Pada saat itu juga, semua orang sangat penasaran namun mereka tidak berdaya karena semua orang yang duduk di sana tidak dapat memasuki lantai 6. Mereka hanya bisa menunggu. Menunggu sampai Chu Feng keluar sebelum menanyakan kebenarannya. Saat semua yang ada di luar kacau, Chu Feng berhasil memasuki lantai 7. Tempat itu benar-benar berbeda dari lantai 6 sebelumnya. Dinding di mana-mana adalah formasi roh yang tembus cahaya, dan di atas formasi roh itu ada simbol-simbol aneh. Perasaan yang diberikan oleh setiap formasi roh kepada Chu Feng adalah bahwa mereka tidak dapat dihancurkan dan dia tidak dapat memindahkannya apapun yang terjadi. Formasi roh menjadi jalan yang menuntun Chu Feng maju. Namun, dengan sangat cepat, Chu Feng tiba di ujungnya. Ujungnya masih formasi roh, tetapi jelas, formasi roh itu lebih kuat. Bentuknya juga aneh dan seperti sangkar. Ah, gelombang, tiba-tiba, suara melengking yang menusuk telinga terdengar. Suara itu terlalu aneh dan membuat Chu Feng takut beberapa langkah mundur. Pada saat yang sama, Chu Feng dapat melihat sosok yang tiba di depan formasi roh seperti kilat. Setelah melihat Chu Feng, dia sangat gembira sehingga tangan dan kakinya menari-nari saat dia melompat-lompat. Dia bahkan berkata dengan keras, "Ini hebat. Ini hebat." Setelah 100 tahun, akhirnya, ada seseorang yang datang ke tempat ini. Saat melihat orang di depannya, Chu Feng terkejut karena orang itu terlihat sangat istimewa. Telinganya tajam, seperti beberapa hewan. Sepasang mata merah darah dan mulutnya penuh gigi tajam. Kurang lebih, itu sedikit menakutkan. Meskipun dari penampilannya, dia tampak seperti manusia, wajahnya tampak seperti monster. Namun, alasan mengapa Chu Feng terkejut bukanlah karena dia takut dengan penampilannya. Wajah itu. Bukankah dia orang misterius yang mengalahkan dua jenius puncak dari World Spirit Guild dan GA Clan 100 tahun yang lalu?